Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kita yang berikutnya, itu adalah CRM. Nah, jadi salah satu aplikasi juga yang penting di dalam penjualan, salah satu di aplikasi Odoo itu adalah Customer Relationship Management atau CRM. Dia berhubungan dengan relasi dengan si pelanggannya. Jadi, bagaimana kita mengelola pelanggan, baik itu pelanggan customer kita maupun itu untuk ke supplier kita. Ya, bagaimana kita mengelola agar si pelanggan ini selalu setia atau selalu uh, membeli barang atau memakai produk kita. Jadi nggak cuma kita menarik pelanggan baru aja, gimana pelanggan yang sudah lama, pelanggan yang sudah ada ini tetap bertahan memakai produk kita. Jadi jangan sampai pelanggan yang sudah ada ini malah lari ke toko lain atau malah lari menggunakan produk yang lain. Nah, sebelumnya CRM itu dia merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi dengan ERP. Jadi dia terintegrasi dengan ERP ya. Jadi model CRM berfungsi untuk digunakan merencanakan penjadwalan. Jadi ini penjadwalan, mengendalikan aktivitas sebelum dan sesudah penjualan pada sebuah perusahaan. Oke, CRM juga bisa mengoperasikan seluruh aspek yang memang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini. Jadi calon pelanggannya, bagaimana kita menarik pelanggan baru, dan bagaimana kita mengelola pelanggan saat ini atau pelanggan yang sudah ada. Aspek ini berpusat pada panggilan, tenaga penjualan, tenaga pemasaran, support serta layanan di lapangannya. Jadi bagaimana pelayanan kita terhadap pelanggan. Disebut sebagai customer management karena dia terkait dengan pengelolaan data pada konsumen. Nah, CRM dia selalu dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi untuk mengimplementasikan strategi marketing. Nah, pendekatan bisnis bertujuan untuk menciptakan CRM ini merupakan pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang ditargetkan dengan cermat untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas perusahaan, dan dengan demikian memaksimalkan nilai pemegang saham, memaksimalkan nilai jualnya, memaksimalkan laba yang akan didapatkan oleh perusahaan. Nah, ini ada beberapa aspek yang membuat terjadi perubahan yang mendorong adanya CRM. Oke, yang pertama, pada era tradisional, perusahaan lebih fokus pada apa, bukan siapa. Jadi di sini pada era tradisional, perusahaan berusaha menjual sebanyak mungkin produk jasa tanpa memperhatikan siapa yang membelinya. Jadi ketika kita mau memproduksi barang atau ketika kita mau menjual barang, kita harus targetkan dulu ke siapa yang mau kita target penjualan kita. Produk standar untuk semua pelanggan, jadi produknya umum untuk semua pelanggan. Sebenarnya nggak masalah untuk semua pelanggan, hanya saja kita harus fokuskan target kita ini ke siapa, pelanggannya tuh umurnya berapa, apakah ibu-ibu ataukah remaja. Jadi kita tahu produk apa yang akan kita buat atau produk apa yang akan kita jual. Nah, kalau dulu itu cara-cara pemasaran tradisional itu dia melalui iklan di TV, di billboard, di koran, dan sebagainya. Dan sifatnya dia menunggu pelanggan datang. Jadi ayo kalau udah iklan ya udah ayo tunggu aja pelanggannya datang. Ya, jadi itu era-era tradisional, sifat pengiklanannya, sifat promosinya seperti itu ya. Nah, pada era baru sekarang ini, konsumen punya lebih banyak pilihan karena sudah banyak sekali produk-produk yang jual di pasaran. Nggak cuma satu produk aja. Kompetisinya meningkat, perusahaan dipaksa untuk menemukan cara baru untuk berinteraksi dengan konsumen. Oke, karena di pasaran sekarang kan banyak sekali produk-produk, misalnya aja susu aja udah berapa banyak merek produknya. Kompetisinya meningkat, nggak cuma satu produsen aja, banyak, baik itu dari produsen maupun itu toko-toko grosiran, kayak dia kan udah banyak sekali, sangat
kompetitif sekali persaingannya. Nah, perusahaan dipaksa untuk menemukan cara baru untuk berinteraksi dengan konsumen dengan menurunkan harga dan meningkatkan pangsa pasar. Ada hitungannya ya, nggak main turunkan harga aja, jangan sampai juga kita menurunkan harga malah jadinya defisit atau rugi. Nah, taktik penurunan harga ini tidak cukup untuk memuaskan pelanggan. Jadi jangan cuma harga diturunin, kualitasnya diturunin juga, perlu juga peningkatan kualitas dan pelayanan. Oke, karena terkadang pelayanan ini yang membuat pelanggan atau konsumen itu bertahan memakai produk kita atau tidak. Bagaimana kita melayani si pelanggan. Tujuan utama dari CRM adalah membantu bisnis dalam menggunakan teknologi dan sumber daya manusia atau SDM agar memperoleh pengertian yang dalam tentang nilai dan perilaku customer. Oke, ini pengertian menurut Stewart Dick pada artikel di CIO Magazine. Oke, jadi CRM ini dia merupakan teknologi bagaimana kita menganalisa perilaku konsumen. Jadi tahu bagaimana, jadi kita bisa tahu langkah apa yang akan kita ambil agar konsumen itu tetap bertahan menggunakan produk kita dan agar si konsumen pun konsumen baru tertarik menggunakan produk kita. Oke, nih tujuannya. Pertama, mendapatkan pelanggan, jadi pelanggan baru. Mempertahankan sekaligus menggiatkan mereka, pelanggan yang lama, menjual produk-produk yang lebih banyak pada si pelanggan. Nah, ini bagaimana cara meningkatkan nilai yang dapat kita peroleh dari pelanggan. Yang pertama, kita mendapatkan pelanggan yang menguntungkan. Jadi cari pelanggan yang tetap ya, menguntungkan. Mempertahankan pelanggan yang menguntungkan lebih lama. Jadi kalau sudah ada pelanggannya bagus nih, rutin nih. Nah, bagaimana kita servisnya, pelayanan kita kepada pelanggan tersebut. Jangan sampai pelanggan ini pergi ke produk lain, jangan sampai pelanggan ini pergi ke toko lain, pergi ke perusahaan lain. Oke, mendapatkan keuntungan ganda dari pelanggan yang menguntungkan, menghilangkan pelanggan yang tidak menguntungkan. Oke, jadi maksud menghilangkan pelanggan yang tidak menguntungkan, berarti pelanggan-pelanggan yang kira-kira pelanggan yang tidak menguntungkan ini maksudnya pelanggan yang cuma nanya aja bagaimana cara supaya pelanggan itu tetap membeli produk kita. Misalnya pelanggannya belinya cuma nggak rutin, bagaimana cara kita agar si pelanggan tetap rutin beli produk kita. Oke, itu yang harus kita jaga ya. Ini harus kita peroleh, ini harus kita jaga. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Ini harus kita tingkatkan, menjual produk tambahan, kayak misalnya bonus atau segala macam, atau kita menambah produk-produk baru yang mendukung produk utama kita, cross-sell produk lain kepada pelanggan, merekomendasikan, mensarankan, dan mengambil untung dari mulut ke mulut. Jadi kita pakai rekomendasi dari mulut ke mulut, mengurangi servis dan operasional. Karena kalau ada servis atau misalnya perbaikan itu otomatis meningkatkan biaya. Meningkatkan biaya. Ini contohnya. Pada produk Nestle, dia menerapkan CRM dalam bentuk pertama, membangun database pelanggan yang kuat melalui www.sahabatnestle.co.id. Kayak ini salah satu juga cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, cara perusahaan meningkatkan pelanggan. Misalnya, kita bisa juga buat suatu website, atau misalnya kalau kita belum punya website, kita gunakan jaringan sosial yang ada, misalnya Facebook, tapi ini kan berhubungan sama Odoo ya. Kalau berhubungan Odoo berarti website, karena di dalam Odoo itu ada juga untuk websitenya. Ya, jadi di situ bisa kita buat website. Nah, di situ di website itu bisa kita buat mungkin tips-tips berhubungan dengan produk kita. Kalau produk kita misalnya berhubungan dengan penjualan baju, tips-tips mencuci pakaian dan segala macam. Misalnya produk kita untuk, kalau ini kan kayak minuman, nah tips-tips bisa itu cara membuat minuman, atau kayak misalnya Blue Band, nah situ dia dibuatnya di situ cara-cara buat kue dan segala macam. Nah, di situ bisa kita buat juga di situ profilnya, profil perusahaan kita, bisa kita buat profil pelanggan, bisa di situ kita tambahkan di dalam websitenya itu kritik dan sarannya. Oke. Nah, itu salah contoh penggunaan CRM.
Nah, ini keuntungan mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang pertama, mempertahankan pelanggan yang sudah lama. Pelanggan mengeluarkan banyak uang, mendapatkan kesepakatan yang baik untuk kita, menyebarkan informasi yang positif tentang kita. Jadi kalau pelanggan kita, misalnya pelanggan udah pernah belanja toko kita, dia puas, nah pasti nanti dia biasanya mulut ke mulut ya, oh beli di sini dah, ini produk ini bagus ya, gitu ya. Oke, ini ada beberapa keuntungan kita dalam mempertahankan loyalitas pelanggan kita. Ya, mereka tidak terlalu mempersoalkan harga. Nah, biasa kalau pelanggan tetap, karena udah tahu kualitasnya, biasa tidak akan mempermasalahkan masalah harga. Mereka lebih bisa memaafkan jika terjadi kesalahan. Oke, namanya juga pelanggan tetap, pelanggan setia. Berarti kalau ada kesalahan, biasa ini baru sekali ya, biasanya seperti itu. Itu keuntungan kita kalau kita mempertahankan loyalitas pelanggan. Membuat program marketing kita lebih efisien. Oke, jadi pelanggan tetap itu membuat program marketing kita lebih efisien. Contohnya aja lah, kalau kita pakai produk kan, kalau kita tetap loyalitas, kita pakai produk, nanti sampai ke mulut ibu-ibu tuh biasanya itu. Kayak misalnya produk makanan deh, susu. Oh, susu ini bagus. Nah, nanti kan si nanya tuh, si konsumen yang lain akan nanya, pakai minum susu apa dan segala macam. Ya, ini ada strategi pembagian pasar. Nah, ini untuk strategi pembagian pasarnya. Ini untuk strategi pembagian pada pelanggannya. Jadi untuk bagaimana cara kita strategi untuk bagian pemasarannya, ini bagaimana dalam untuk menggait pelanggannya. Yang pertama, perusahaan harus menjual satu produk ke sebanyak mungkin pelanggan, harus membedakan produk dengan pesaing. Jadi produk yang kita buat itu harus ada lebih unggul dari pesaing, misalnya ada ciri khasnya yang lebih baik dari pesaing kita. Menjual kepada pelanggan, mencari standar untuk pelanggan baru. Jadi membuat inovasi-inovasi baru untuk pelanggan baru, menggunakan media massa untuk membangun brand. Ini untuk pengiklanannya ya. Nah, terus di sini perusahaan harus menjual sebanyak mungkin produk kepada satu pelanggan, harus pelanggan lain, bekerja sama dengan pelanggan, mencari standar bisnis baru dari pelanggan yang sudah ada, dan menggunakan komunikasi interaktif untuk menentukan kebutuhan individu dan berkomunikasi dengan masing-masing individu. Nah, biasanya kan nanti itu biasanya ada di bagian servis ya, ketika pelanggan kita belanja atau membeli produk, biasanya kan kita bisa sambil tanya-tanya kekurangannya apa, kritik dan saran dalam membangun produk kita.